diterjang longsor, warga terisolasi. Korban longsor bersihkan sisa lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi saudara. Kompas Pagi Sepekan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi Sepekan. Bersama saya Risa Rizkyanti, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Korban bencana longsor di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah masih terisolir. Sudah 11 hari akses jalan mereka tertutup sehingga menyebabkan penyaluran bantuan tidak menjangkau desa mereka. Akibat longsor pada Selasa siang pekan lalu, 10 rumah hancur, 3 orang meninggal dunia serta 2 orang masih hilang. Mereka membangun 2 posko untuk tempat pengungsian. Untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, mereka harus berjalan kaki menuju Tapanuli Utara di Kecamatan Adian Kote. Tidak hanya desa Naga Timbul, puluhan desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah masih terisolir. Puluhan korban jiwa diduga masih tertimbun, belum dievakuasi karena kurangnya peralatan. Boleh ceritakan Pak, waktu kampung kami ini sudah terisolir, kami harus menjemput bahan pangan dari Desa Pasingkaman, Tapanuli Utara, karena kebetulan daerah kami adalah perbatasan Tapanuli Tengah sama Tapanuli Utara dengan berjalan kaki sekitar 6 km, Pak. Puluhan titik longsor telah menutup akses ke Tapanuli Tengah. Proses pembersihan badan jalan juga terus dilakukan. Tidak hanya longsor, badan jalan pun banyak yang amblas. 13 hari pasca musibah banjir bandang yang menerjang 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, warga di pengungsian mulai terserang penyakit. Seperti halnya pengungsi yang berada di posko Batu Hula ini, terdapat 1.365 pengungsi termasuk anak-anak yang kini menempati lokasi ini setelah rumah mereka hanyut tersapu banjir bandang. Kondisi pengungsian yang sesak dan terbuka membuat pengungsi terlebih anak-anak rentan terserang penyakit. Posko kesehatan yang berada di pengungsian mencatat penyakit infeksi saluran pernafasan akut, gatal-gatal dan luka pada bagian tubuh pasca banjir bandang mendominasi keluhan para pengungsi. Menurut Mayor Ari Nasir, sanitasi yang buruk pasca banjir membuat para pengungsi terlebih anak-anak lebih rentan terserang penyakit. Ya, selama kita udah 11 hari di sini, itu penanganan yang kita banyak lakukan yaitu tindakan seperti melayani sama dukungan kesehatan, dan penyakitnya yang besar itu kebanyakan penyakit ispa, yaitu batuk pilek, yang kedua itu penyakit kulit ya mungkin karena kurang higienis, karena kotor akibatnya pembersihan lumpur di rumahnya. Kemudian yang ketiga itu penyakit lecet-lecet di sekitar kulitnya itu, yaitu yang kita lakukan tindakan perawatan pada luka-luka. Kini ratusan warga dari 4 desa di wilayah Batang Toru yang terdampak musibah banjir bandang kini tinggal di posko-posko pengungsian. Pembersihan wilayah terdampak terus dilakukan dan akses yang sempat terputus kini mulai diperbaiki. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, di belakang saya ada rombongan truk TNI yang nyangkut di jalur akses menuju Desa Pandur. 2 truk TNI dan 1 ambulans yang ditumpangi tenaga medis dari Kodam Iskandar Muda dan Ikatan Dokter Indonesia, Kabupaten Gayo Lues tersangkut di titik longsor di jalan akses menuju Desa Pasir, Kecamatan Trangon, Gayo Lues.
Akibatnya kendaraan relawan dari Aceh Barat yang membawa logistik untuk bantuan korban banjir yang mengikuti di belakang ikut-ikutan tertahan sekitar 1 jam. Kondisi jalan lintasan darurat pasca longsor ini semakin licin dan berlumpur setelah truk TNI ini terjebak, tak dapat lagi mundur atau maju saat didorong oleh personel TNI. Namun setelah mobil relawan yang membawa logistik untuk korban banjir diberi jalan untuk mendahului berhasil melewati, truk TNI yang sebelum terjebak berhasil ditarik keluar dari lokasi lumpur. Sebelumnya tim medis dari Kodam Iskandar Muda dan Ikatan Dokter Indonesia Gayo Luas ini baru saja keluar dari Desa Pasir melakukan pengobatan dan penyaluran bantuan logistik kepada korban banjir dan longsor yang masih bertahan di lokasi. Sementara itu, kondisi hingga Senin malam, lampu di Banda Aceh sekitarnya masih padam. Warga kecewa dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Energi Bahlil Lahadalia yang menyatakan listrik Aceh 93% sudah pulih. Warga berharap pemerintah secepatnya membenahi persoalan listrik di Provinsi Aceh pasca bencana. Raja Umar, Kompas TV, Gayo Luas, Aceh. Warga Desa Mardame, Kabupaten Tapanuli Tengah bersorak-sorai ketika heli tiba di desanya. Tak sedikit warga yang menitikan air mata karena akhirnya bantuan datang ke desa mereka. Bantuan ini datang dari Bandara Silangit membawa logistik untuk didistribusikan kepada warga. Baru mendarat. Gimana Pak? 14 hari. Baru mendarat dari Setelah 14 hari? Iya, dari terima kasih kepada TNI 122 dan Kompas TV. Kami dari Kepala Desa Mardame mengucapkan terima kasih banyak. Baru 14 hari baru mendarat bantuan sama kami. Makasih Tuhan. Terima kasih Pak. Ya. Senang ya Pak? Senang kami masyarakat. Ya. Iya. Semoga terbantu ya. Terbantu ya. Semoga ini jalur udara, semoga jalur daratnya bisa cepat diakses biar banyak. Pertamina dinilai belum mampu mengatasi krisis BBM semenjak terjadinya bencana longsor dan banjir yang melanda Sumatera Utara. Kelangkaan BBM masih terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba. Antrian panjang masih terjadi di setiap SPBU. Kegiatan masyarakat terhambat. Begitu juga dengan proses penanggulangan bencana di Tapanuli Utara. Pantauan tim liputan Kompas TV, Minggu siang, di SPBU Laguboti, Kabupaten Toba, antrian panjang menyebabkan kemacetan lalu lintas sepanjang 2 km. Kemacetan terjadi di jalan lintas Sumatera baik dari arah Kota Medan menuju Tarutung, begitu juga sebaliknya. Padahal akses jalan dari Kota Medan menuju Tapanuli Utara tidak terhalang longsor. Salah seorang warga, Robinson Hutajulu, mengaku kelangkaan BBM sudah terjadi 1 pekan terakhir. Robinson mengaku sudah antri selama 4 jam. Berapa lama antrinya Pak? Sudah 4 jam. 4 jam? Iya. Sejak kapan ini Pak? Sudah seminggu. Seminggu? Mulai sejak bencana alam itu. Iya, padahal bisa dari Medan ke Tarutung atau ke Toba ini nggak ada jalan yang longsor kan Pak? Dari Sibolga ke sini, iya. Oh, tapi dari Medan lancar harusnya untuk pengirimannya? Iya, dari Belawan ke sini. Saya mengharapkan kepada Pertamina agar minyak ini lancar di masyarakat. Soalnya ini kebutuhan masyarakat ini. Iya, macet. 2 arah ya? Mengganggu perekonomian masyarakat. Nah, soalnya kebutuhan ini kan soal transportasi, itu kan BBM paling utama. Ini Bapak usaha apa sampai terhalang? Apa usahanya Pak? Usaha saya bagian beras badi. Jadi gimana akibat ini? Badi dari sawah. Akibat ini jadi terhalang itu ya Pak? Terhalang lah. Sebelumnya Pertamina menyatakan ketersediaan stok BBM aman, namun daerah terdampak bencana malah krisis BBM yang mempersulit penyaluran bantuan. Roganda Malau, Kompas TV, Toba, Sumatera Utara. Korban longsor bersihkan sisa lumpur. Saksikan usai jeda.
2 pekan pasca musibah banjir bandang yang menerjang 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, korban mulai membersihkan sisa-sisa banjir. Dengan menggunakan alat seadanya, warga terlihat berjibaku membersihkan kayu serta lumpur tebal yang hampir menutupi seluruh ruangan dalam rumah mereka. Seperti halnya Rahmat yang merupakan warga desa Aek Nagol ini. Ia beserta istri dan anaknya memilih membersihkan rumahnya secara mandiri, walau alat berat milik pemerintah tengah bekerja membantu proses pembersihan pemukiman warga. Mereka tetap berupaya agar rumah mereka segera dapat ditempati. Ini lagi membersihkan lumpur dalam rumah ini ya. Banyak lumpur apa? Kalau lumpur sekitar 1 meteran Tebal. tebal. Tapi yang bikin susah dia kayu-kayu itu. Dia banyak kayu ranting-ranting masuk ke dalam rumah. Membersihkannya pakai apa, Pak? Kalau untuk membersihkan kita sekarang lagi masih manual tenaga ember. Itu cukup aja. sulit ya? Ya kalau untuk bersihkan ya cukup sulit lah gitu. Udah berapa lama Pak membersihkannya? Kalau untuk bersihkan kita sekarang udah 4 harian. Udah 4 hari Pak ya? Iya. Terus harapannya apa nih Pak? Kalau harapannya kita dari masyarakat kalau bisa ada suatu alat lah, istilahnya untuk mempermudah membersihkan lumpur dari dalam rumah. Biar lebih cepat Pak ya? Supaya lebih cepat gitu aja. Proses pembersihan pemukiman terdampak banjir bandang terus dilakukan oleh pihak pemerintah, TNI, Polri dengan menggunakan alat berat. Akses jalan yang sempat terputus kini mulai diperbaiki. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beginilah suasana di Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Listrik kembali padam total di seluruh Kabupaten Aceh Utara belum menyala. Berbagai aktivitas yang sebelumnya sempat berangsur pulih pasca banjir bandang yang melanda Kecamatan Samudera kembali terganggu dampak pemadaman listrik. Sebelumnya di Kecamatan Samudera, listrik sempat menyala beberapa hari. Kini kembali padam. Dampak pemadaman listrik juga mengakibatkan jaringan seluler terputus. Warga pun menyinggung pernyataan Menteri ESDM kepada Presiden Prabowo pada rapat terbatas di Lanut Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh pada Minggu malam, yang mengatakan listrik Aceh kembali normal 93%. Ternyata sampai sekarang lampu kita belum nyala, mulai daripada sejak banjir lah, kita tak pernah normal lampu. Tadi jam berapa mati ya? Tadi jam 6. Jam 6 lagi lebih kurang. Ini selain mati lampu berdampak apa ya? Jaringan telepon tidak ada. Jadi kita untuk komunikasi sesama saudara kita terputus. Itulah kendala kita sebagai masyarakat di Aceh. Tim Liputan Kompas TV Aceh Utara, Aceh. Inilah kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hingga hari ini di halaman depan rumah sakit masih digenangi air setinggi 20 hingga 40 cm. Sementara itu di bagian gedung poliklinik tempat pemeriksaan kesehatan, kondisinya cukup memprihatinkan. Sejumlah alat-alat pemeriksaan kesehatan yang terendam banjir terlihat dikeluarkan dari ruang periksa untuk dibersihkan. Petugas kebersihan pun masih bekerja membersihkan beberapa kursi dan meja pelayanan yang sudah terendam air beberapa hari. Zainal, petugas keamanan rumah sakit, mengatakan banjir mulai terjadi pada hari Rabu malam. Air dengan cepat masuk dan merendam alat-alat kesehatan. Akibatnya sejumlah pasien dialihkan dan dibawa ke rumah sakit lain. Awal kejadian itu pada hari Rabu malam Kamis. Pada saat itu memang hujan deras ya Bang ya. Pada saat itu ini memang masih belum kena itu masih ruangan teratai, ruangan pelamboyan gitu. Setelah itu kan banyak pasien yang di bawah itu ya kami evakuasi dulu ke yang lebih tinggi seperti Cempaka, Kasturi. Ya itulah Bang, sampai menunggu apa rupanya airnya kan terus naik. Jadi udah berapa hari nih Bang terendam? Ini kurang lebih udah 10 hari lah Bang. Dari hari Rabu kan sampai saat ini kan masih terendam air. Ini Bang, apa-apa aja Bang yang kena Bang dampak banjir ini di peralatan medis yang ada di sini?
Oh, ini hampir merata lah bang, hampir menyeluruh bang. Menyeluruh hampir kena, hampir terendam semua ini bang. Jadi ini kan alat jantung ini kan hampir terendam semua bang. Untuk Ini pasien ruangan apa Pak? Ini untuk poli bang. Ya, poli untuk berobat jalan kan. Macam ini ada poli internis, THT, poli anak, poli gigi, poli mata. waktu banjir itu bang, pasien yang sempat ada dibawa kemana bang? Kemarin ya kami bawa ke ini bang, Cepaka, Kasturi. Sebagian kami mengungsikan di atas. Saat ini kondisi banjir di Kecamatan Tanjung Pura memang mulai surut, namun masih banyak warga yang belum bisa pulang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Usai menyalurkan ratusan paket bantuan berupa sembako, selimut, makanan siap saji hingga pakaian bagi korban bencana banjir Sumur Aceh, tepatnya di Desa Lama, Kecamatan Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, bantuan kemudian disalurkan ke beberapa titik terdampak lainnya. Saat tim Dana Kemanusiaan Kompas memasuki titik kedua di Desa Pepubuhan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tim terjebak banjir yang cukup parah hingga 1 meter lebih. Tim terpaksa beralih ke mobil truk TNI. Lokasi ini merupakan desa terparah terdampak dan nyaris tak tersentuh bantuan. Tim dari Kompas Gramedia Group kemudian berbalik arah dan bantuan terpaksa disalurkan di desa terdekat untuk kemudian dibagikan ke lokasi paling parah tersebut. Menurut pengakuan warga, mereka nyaris tak tersentuh bantuan selama 10 hari terakhir. Mereka hanya dibantu warga sekitar yang tidak terdampak banjir. Tidur. Kami inilah keadaannya. Tambah-tambah pakai dengan papan seadanya kan, kayu itu aja lah. Ada berapa rumah yang rusak di sini? Sekitar berapa ya? Enggak terhitung banyak lah. Karena penduduknya di sini lumayan padat, Pak. Berlaku, ya lebih kurang segitulah. Harapannya apa, Bu? Harapannya ke depannya semoga media Kompas ya terutama ya semakin sukses dan semakin jaya, dan terima kasih banyak atas bantuannya, dan semoga pemerintah juga cepat dan sigap gitu menanggapi banjir seperti ini, karena kami bukan semua sini orang ada ya Pak ya. Kami terlalu lama untuk dapat bantuan gitu. Terima kasih banyak kepada masyarakat setempat yang udah cepat untuk menanggapi ini semua. Bantuan ini disalurkan menggunakan 2 truk TNI Angkatan Darat dan 3 mobil minibus untuk menyalurkan bantuan ke daerah paling terdampak yang nyaris tak menerima bantuan. Sementara itu, pemimpin redaksi Tribun Medan Iin Solihin mengatakan bantuan ini merupakan dana kemanusiaan Kompas untuk membantu korban banjir. Bantuan disalurkan melalui Forum Komunikasi Daerah atau FKD Kompas Gramedia Sumatera Utara ke lokasi terdampak yang paling parah. Sama teman-teman menyampaikan bantuan di desa Kecamatan Lepan, Desa Lama. Ini hasil dari penggalangan dana kemanusiaan dari Kompas. Jadi kami turun bersama, ada teman-teman dari Kompas Gramedia, FKD Sumatera Utara khususnya, kami sampaikan ke kepala desa untuk kemudian nanti disalurkan kepada masyarakat. Bentuk bantuannya ada beras, ada minyak, ada air mineral, ada pakaian, dan ada selimut. Ini untuk masyarakat yang terdampak. Ada sekitar 2.600 jiwa yang terdampak hari ini di Desa Lama, dan mereka juga mengalami kesulitan karena hampir 1.508 hektar sawah mereka juga terdampak hari ini. Nah, mudah-mudahan dana kemanusiaan Kompas ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Langkat. Sebelumnya, bantuan titik pertama disalurkan di Desa Lama, Kecamatan Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di lokasi ini sebanyak 2.400 rumah warga terendam hingga 2 meter serta ratusan hektar padi gagal panen. Bantuan yang sama juga akan disalurkan ke lokasi terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang. Tim Liputan Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Kerugian akibat bencana di Sumut capai 11 miliar rupiah. Saksikan usai jeda.
Usai rapat terbatas dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring di Posko Tanggap Bencana di Gedung Bakti Warda, Sumut kemarin, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya penuh mempercepat penanganan bencana di sejumlah kabupaten kota. Saat ini disebutkan masih ada 13 kecamatan yang masih terisolasi. Meski begitu, distribusi bantuan logistik dipastikan aman meski tidak melalui jalur darat. Adapun rincian sektor yang mengalami kerugian akibat bencana antara lain, sektor infrastruktur jalan nasional 23 ruas dan 3 unit jembatan nasional, 25 ruas jalan, 5 unit jembatan provinsi. Sektor pertanian antara lain saluran irigasi, 26 titik tanggul, 38.000 hektar lebih lahan pertanian. Gagal panen seluas 5.700 hektar. Sektor perkebunan 28.300 hektar. Kerugian peternakan mencapai 161.000 ekor lebih. Di sektor pendidikan kurang lebih 397 sekolah yang terdiri dari SMA, SMK, SLB, SD, dan SMP. Sektor kesehatan ada 18 unit rumah sakit, 25 unit puskesmas, 19 unit puskesmas pembantu, dan 9 unit polindes. Sektor perumahan yang rusak kurang lebih 99.000 unit. Rumah ibadah kurang lebih 131 unit. Total ada 13 kecamatan yang masih terisolir. Namun kalau secara distribusi bantuan sudah bisa terjangkau. Nah, ini yang masih terisolir itu adalah beberapa akses darat yang keluar masuk ke daerah tersebut. Ini yang kita ingin menjadikan percepatan. Apakah sudah ada estimasi kerugian akibat dari bencana longsor sama? Tadi kan sudah saya sebutkan ya, estimasi kerugian sampai dengan hari ini ya, karena masih ada yang belum terhitung, itu masih kurang lebih ada 11 triliun yang sampai dengan ini baik jalan, rumah, dan lahan-lahan pertanian semuanya itu kurang lebih ada 11 triliun. Diketahui ada 420.000 lebih kepala keluarga dan 1.500 lebih jiwa terdampak dalam bencana ini. Pengungsi mencapai 10.000 kakak dan 45.000 jiwa. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 330 jiwa dan masih hilang 136 jiwa. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Korban banjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh sampai saat ini masih membutuhkan bantuan pangan dan air bersih. Keterbatasan kondisi akibat bencana banjir membuat korban kesulitan mengakses bantuan. Namun kepolisian menyediakan alat canggih bernama water treatment. Alat ini dapat mengubah air kotor menjadi air siap minum. Sejumlah personel pasukan Brimob 1 menyediakan alat ini untuk menyuplai air bersih warga korban banjir. Adapun prosesnya, air ini diambil dari air kotor yang kemudian disuling menjadi air siap minum dan didistribusikan kepada warga. Yang mengalir, air kotor kemudian kita suling menjadi air siap minum dan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak. Oke, dasar ini proses dari penyulingan ini akan tersebar di mana aja? Biasanya kami 2 hari, 3 hari sekali kita keliling mencari sumber air kembali untuk mendistribusikan kepada warga sehingga adil dapat semua air bersih. Pengambilannya apakah ada pembatasan atau boleh? Oh tidak ada pembatasan. Kemudian bebas, berapa kali ngambil bebas. Selain air bersih kami menyediakan pasokan listrik dan jaringan internet. Semuanya gratis. Sementara itu dalam operasinya, armada ini setiap 2 hari sekali akan keliling mencari sumber air dan berpindah lokasi agar distribusi air bersih dapat merata. Emir Syahpurba, Didi Rizky Ginting, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Pemerintah akan hapus hutang kredit usaha rakyat atau KUR bagi petani Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor. Saat melihat langsung korban bencana di Kabupaten Biren, Aceh, Presiden Prabowo menyampaikan penghapusan hutang KUR dilakukan karena bencana ini merupakan keadaan alam yang bersifat terpaksa atau force majeure. Petani tidak perlu khawatir terkait kemampuan mengembalikan pinjaman. Prabowo menjelaskan seluruh upaya percepatan pemulihan akan terus dilakukan.
termasuk perbaikan jembatan yang ditargetkan dapat kembali dibuka dalam 1 hingga 2 minggu. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi, dan sudah dilapor ke saya, petani-petani nggak usah khawatir, kalau sawahnya rusak mereka akan bantu memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum produksi penuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan nasional cukup banyak. Kemudian hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam, ya kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir dan bisa kembalikan hutang, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa, force majeure. Jadi saya kira demikian. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah. Mengenai jumlah laporan bendungan yang rusak serta sawah-sawah warga yang terdampak, Kepala Negara menegaskan pemerintah berkomitmen untuk merehabilitasi lahan pertanian tersebut dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga dengan mengirimkan suplai dari wilayah lain selama produksi lokal belum pulih. Tim Liputan Kompas TV Aceh. Penyelundupan 1.250 keping kayu balok ini dilakukan dengan kapal motor kayu KM Rasidin dari Tanjung Samak menuju Batam. Modus penyelundupan kayu hasil penebangan ilegal ini dilakukan dengan cara memalsukan dokumen pengangkutan tanpa adanya memiliki dokumen resmi kayu dari pihak instansi terkait. Pelaku menebang pohon yang ada di hutan kawasan kepulauan. Kayu kemudian dibakar, dipotong menjadi berkeping-keping, lalu diangkut dengan menggunakan kapal. Dari hasil penindakan itu, selain mengamankan barang bukti ribuan kayu balok, 4 orang pelaku ditangkap oleh petugas. Menurut keterangan Kepala Bea Cukai Batam, Zaki Firmansyah, banyaknya penebangan pohon tanpa izin, terutama di hutan-hutan yang berada di pulau, biasanya memicu bencana alam. Saat dilakukan pemeriksaan, para nahkoda awak kapal tidak menunjukkan dokumen resmi. Bahkan untuk mengelabui, modus para pelaku memalsukan dokumen. Saat kita lakukan pemeriksaan itu, komoditi yang diangkut adalah komoditi kayu. Ya, kami lihat kayunya adalah jenis meranti, ya, yang melihat dari dokumen bahwa barang ini berasal dari Tanjung Samak. Tanjung Samak ini Kabupaten Meranti, tujuannya ke Batam. Tim Liputan Kompas TV, Batam, Kepulauan Riau. Nama pelatih timnas mulai bermunculan. Saksikan usai jeda. Nama pelatih terkenal dengan CV mentereng dan rekam jejak internasional mulai bermunculan sebagai kandidat potensial pelatih baru timnas Indonesia. Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers dan jajaran Exco PSSI telah melakukan interview dengan beberapa kandidat pelatih yang namanya masih dirahasiakan oleh federasi. Media Belanda Football Premier menyebut John Heitinga memberi tanda akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Sinyal pria 42 tahun membuka pintu kerjasama dengan Indonesia menguat usai mengikuti laman Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menyikapi rumor tersebut, analis sepak bola Sabto Haryo Rajasa bilang timnas Indonesia membutuhkan pelatih yang berpengalaman di Piala Dunia dan mampu membangun tim. Mengingat pencapaian terakhir Indonesia hampir saja menembus putaran final Piala Dunia 2026. PR minimum saya adalah pelatih yang pernah menangani timnas di Piala Dunia atau pernah meloloskan
sebuah tim ke Piala Dunia. Akan menjadi bonus kalau dia mengerti kawasan Asia. Karena kita tahu dalam sejarahnya pelatih-pelatih yang tahu kawasan pasti tahu know-how-nya seperti apa untuk bisa ngebawa tim ini seperti apa. Di sisi lain, Valentino Simanjuntak bilang siapapun pelatihnya, PSSI wajib menghormati kontrak dan memberikan waktu yang cukup bagi juru taktik anyar untuk meramu timnas Indonesia hingga menemukan potensi terbaiknya. Sebenarnya nggak peduli dia Eropa atau Asia sih, karena yang paling penting adalah pada saat dia presentasi sebenarnya grand design, blueprint apa yang dia bisa tawarkan pada saat di pitching. Menurut saya siapapun nanti yang diambil, kalau justru dari federasi yang tidak bisa konsisten untuk mempekerjakan pelatih ini sesuai dengan kontrak, ya akan jadi presiden buruk terus. Kini publik sepak bola tanah air masih menanti keputusan Exco PSSI pasca interview yang dilakukan di benua biru. Agenda terdekat, timnas Indonesia akan turun di FIFA Series dan Piala AFF tahun depan. Reminta Niken, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Digelar di Kaohsiung Open Zoo, tuan rumah Thailand rebut medali emas perdana pada SEA Games cabang olahraga balap sepeda downhill. Metasit Bonsane finish tercepat dengan catatan waktu 2 menit 37,856 detik. Pembalap Indonesia Randy Sanjaya persembahkan medali perak dengan mencatatkan waktu 2 menit 38,714 detik. Sementara Filipina berhak untuk medali perunggu. Derek Farr finish ketiga dengan catatan waktu 2 menit 43,676 detik. Tuan rumah kawinkan medali emas di kategori putri. Vipa Vidika Bowles berhak emas untuk waktu 3 menit 03,299 detik. Serupa Thailand, Indonesia juga kawinkan medali perak atas nama Rizka Amelia Agustina. Rizka mencatatkan waktu 3 menit 04,874 detik. Sementara perunggu direbut pebalap Thailand lainnya, Tanokrat Tritidet, dengan menorehkan waktu 3 menit 06,778 detik. And now big find of the country Indonesia and the Philippines. Randy berhasil meraih medali emas usai menyisihkan pesepeda Malaysia dan Filipina di lintasan Kaohsiung Open Zoo. Raihan emas ini melengkapi prestasi Randy yang meraih perak di nomor downhill. Koleksi ini menambah koleksi emas ke-6 Indonesia di SEA Games 2025. Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda seluruh Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 4 atlet putri terbaik ke SEA Games 2025 Thailand. Selama 7 bulan penuh, skateboarder tanah air mempersiapkan diri berlatih di skatepark Wibawa Mukti Cikarang. Kini, para atlet menjajal venue pertandingan di Hua Mark Indoor Skatepark KAA di Bangkok, Thailand. Turun di kategori pertandingan Street Men's dan Women's, serta Park Men's dan Women's, 2 medali emas jadi target tim skateboard Indonesia. Tuan rumah Thailand dan Filipina akan menjadi lawan terkuat tim Merah Putih. Yang sudah berada di luar negeri, seperti Filipina, karena di daerah sini ada park di mana mereka levelnya sudah lebih tinggi. Jadi kita coba memaksimalkan skill-skill yang ada untuk bisa bermain maksimal. Mundurnya Kamboja dan Vietnam di cabang olahraga skateboard membuat Indonesia akan bertarung dengan skateboarder dari 6 negara Asia Tenggara dalam pertandingan yang akan berlangsung pada 11 sampai 14 Desember. Tim Liputan Kompas TV. Diterjang longsor, warga terisolasi. Saksikan usai jeda.
Korban bencana longsor di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah masih terisolir. Sudah 11 hari akses jalan mereka tertutup sehingga menyebabkan penyaluran bantuan tidak menjangkau desa mereka. Akibat longsor pada Selasa siang pekan lalu, 10 rumah hancur, 3 orang meninggal dunia serta 2 orang masih hilang. Mereka membangun 2 posko untuk tempat pengungsian. Untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, mereka harus berjalan kaki menuju Tapanuli Utara di Kecamatan Adian Kote. Tidak hanya desa Naga Timbul, puluhan desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah masih terisolir. Puluhan korban jiwa diduga masih tertimbun, belum dievakuasi karena kurangnya peralatan. Boleh ceritakan Pak, waktu kampung kami ini sudah terisolir, kami harus menjemput bahan pangan dari desa Pasingkaman, Tapanuli Utara, karena kebetulan daerah kami adalah perbatasan Tapanuli Tengah sama Tapanuli Utara dengan berjalan kaki sekitar 6 km, Pak. Puluhan titik longsor telah menutup akses ke Tapanuli Tengah. Proses pembersihan badan jalan juga terus dilakukan. Tidak hanya longsor, badan jalan pun banyak yang amblas. Tiga 13 hari pasca musibah banjir bandang yang menerjang 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, warga di pengungsian mulai terserang penyakit. Seperti halnya pengungsi yang berada di posko Batu Hula ini, terdapat 1.365 pengungsi termasuk anak-anak yang kini menempati lokasi ini setelah rumah mereka hanyut tersapu banjir bandang. Kondisi pengungsian yang sesak dan terbuka membuat pengungsi terlebih anak-anak rentan terserang penyakit. Posko kesehatan yang berada di pengungsian mencatat penyakit infeksi saluran pernafasan akut, gatal-gatal dan luka pada bagian tubuh pasca banjir bandang mendominasi keluhan para pengungsi. Menurut Mayor Ari Nasir, sanitasi yang buruk pasca banjir membuat para pengungsi terlebih anak-anak lebih rentan terserang penyakit. Ya, selama kita udah 11 hari di sini, itu penanganan yang kita banyak lakukan yaitu tindakan seperti melayani sama dukungan kesehatan, dan penyakitnya yang besar itu kebanyakan penyakit ispa, yaitu batuk pilek, yang kedua itu penyakit kulit ya mungkin karena kurang higienis, karena kotor akibatnya pembersihan lumpur di rumahnya. Kemudian yang ketiga itu penyakit lecet-lecet di sekitar kulitnya itu, yaitu yang kita lakukan tindakan perawatan pada luka-luka. Kini ratusan warga dari 4 desa di wilayah Batang Toru yang terdampak musibah banjir bandang kini tinggal di posko-posko pengungsian. Pembersihan wilayah terdampak terus dilakukan dan akses yang sempat terputus kini mulai diperbaiki. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, di belakang saya ada rombongan truk TNI yang nyangkut di jalur akses menuju desa Panur. 2 truk TNI dan 1 ambulans yang ditumpangi tenaga medis dari Kodam Iskandar Muda dan Ikatan Dokter Indonesia, Kabupaten Gayo Lues tersangkut di titik longsor di jalan akses menuju Desa Pasir, Kecamatan Trangon, Gayo Lues. Akibatnya kendaraan relawan dari Aceh Barat yang membawa logistik untuk bantuan korban banjir yang mengikuti di belakang ikut-ikutan tertahan sekitar 1 jam. Kondisi jalan lintasan darurat pasca longsor ini semakin licin dan berlumpur setelah truk TNI ini terjebak, tak dapat lagi mundur atau maju saat didorong oleh personel TNI. Namun setelah mobil relawan yang membawa logistik untuk korban banjir diberi jalan untuk mendahului berhasil melewati, truk TNI yang sebelum terjebak berhasil ditarik keluar dari lokasi lumpur. Sebelumnya tim medis dari Kodam Iskandar Muda dan Ikatan Dokter Indonesia Gayo Lues ini baru saja keluar dari Desa Pasir melakukan pengobatan dan penyaluran bantuan logistik kepada korban banjir dan longsor yang masih bertahan di lokasi. Sementara itu, kondisi hingga Senin malam, lampu di Banda Aceh sekitarnya masih padam. Warga kecewa dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Energi Bahlil Lahadalia yang menyatakan listrik Aceh 93% sudah pulih. Warga berharap pemerintah secepatnya membenahi persoalan listrik di Provinsi Aceh pasca bencana. Raja Umar, Kompas TV, Gayo Lues, Aceh.
Warga desa Mardame, Kabupaten Tapanuli Tengah bersorak-sorai ketika heli tiba di desanya. Tak sedikit warga yang menitikan air mata karena akhirnya bantuan datang ke desa mereka. Bantuan ini datang dari Bandara Silangit membawa logistik untuk didistribusikan kepada warga. Baru mendarat. Gimana Pak? 14 hari. Baru mendarat dari 14 hari? Iya, terima kasih kepada TNI 122 dan Kompas TV. Kami dari Kepala Desa Mardame mengucapkan terima kasih banyak. Baru 14 hari baru mendarat bantuan sama kami. Makasih Tuhan. Terima kasih Pak. Ya. Senang ya Pak? Senang kami masyarakat. Ya. Iya. Semoga terbantu ya. Terbantu ya. Semoga ini jalur udara, semoga jalur daratnya bisa cepat diakses biar banyak. Sampai di sini Kompas Pagi sepekan hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya. Assalamualaikum.